Di 2005 final Copa Haji Samsu antara Arema berhadapan dengan Persija. Waktu itu Coach Firman masih sebagai pemain bersama Arema Indonesia. Sekarang kita akan mendengar sedikit cerita dari Coach Firman bagaimana posisi waktu itu dan juga formasi bermain serta apa saja taktikal yang mungkin masih diingat Om Benny Dolo berikan secara pribadi ke Firman Utina waktu itu berhadapan dengan Persija. Kira-kira bisa cerita. Posisinya. Iya, kalau saya di posisi sini ya. Di attacking midfield. Kalau sekarang kita sebut mungkin nomor kalau ini 10, nomor 10? 8 ini. Oh, nomor 8. Nomor 8. Oke. Ya kan? Dengan formasi dasar 352. 352. Oke, 1352 waktu jadi, itu ya. Om Benny selalu mengatakan bahwa 352 ini pada saat bertahan bisa jadi 532. Oh, waktu itu sudah bilang 532. Ya, Om Benny dulu makanya terus waktu kita belajar sekarang ini dia ternyata ini udah didapat juga dari Om Benny gitu kan. Jadi kalau 352 ini kan ini agak naik dan ini 3. Iya, 3 pemain. Pada saat kita menyerang. Iya. Karena Om Benny tipikal pelatih yang jarang mau bertahan banyak. Oh, dia banyak lebih attacking ya. Oke. Kalau di klub itu lebih banyak ke attacking. Oke. Bagaimana cepat melebihi pemain yang ada di depan. Iya. Itu karakternya Om Benny pada waktu itu. Oke. Pada saat bertahan ini cepat. Nah dulu sedikit saya bahas tentang kiper pada waktu itu Silas Ohe. Silas Ohe. Terus di sini ada Sunar Sulaiman. Di sini ada Warsidi. Pemain timnas juga. Di sini ada Claudio. Nah di sini legendnya Arema, Putu Gede. Saya ada di posisi nomor 8 di sini. Terus yang di posisi nomor 10 ada João Carlos. Nah, sedangkan yang di wing ini ada Alexander Pulalo. Yang kiri? Yang di Errol Iba. Nah, sedangkan dua attacking, dua striker ini ada Sergei sama Franco Hita pada waktu itu. Nah, ini formasi yang menurut saya kelas dibilang jarang orang pakai di sepak bola sekarang ini. Tapi ini malah sekarang udah jadi tren dunia juga sekarang ya kan. Iya. Nah, bayangkan saya bisa mendapatkan mentor yang seperti Om Benny yang sudah bisa bermain dengan hal-hal seperti ini. Nah, Om Benny selalu bermain pada saat bertahan. Ini selalu ada 5. Berarti Putu ini agak turun. di sini. Putu hanya tetap di sini. Dan ada kerjanya masing-masing. Berarti Putu Gede di posisi nomor 6 kalau kita katakan sekarang ini. Nomor 6 betul. Ini hanya tugasnya nggak bisa melebihi dari setengah. Dari bulatan ini. Lingkaran tengah. Jadi tugasnya Putu itu hanya sampai sini. Bergeraknya hanya di sini. Balik lagi bergerak sini dan di sini. Nggak bisa melebihi dari saya sama João Carlos pada waktu itu. Nah, ini job yang bagus. Ini miliki Putu. Putu punya kekuatan fisik yang bagus, terus 1 lawan 1 sangat bagus, kuat. Maka Om Benny percaya dengan dia memasang 2 attacking ini. Iya. Saya tugasnya hanya bagaimana cara untuk mengobrak-abrik pemain 3 di belakang ini. Artinya dengan cara sebagai kalau kita bilang sekarang false nine, muncul tiba-tiba atau seperti itu. Jadi saya begitu dapat bola, saya jarang pegang bola untuk menjadi playmaker di posisi sini. Jadi pada waktu itu, saya begitu dapat bola, saya kasih ke tugasnya João Carlos karena João Carlos pada waktu itu ditugaskan untuk membagi bola long atau main 1-2 João Carlos. Jadi leadernya di sini. Berarti waktu itu tugas João Carlos adalah dia menghandle bola, dia yang hold bola, dia yang ngatur. Dia mengatur irama permainan. Nah, sedangkan saya tugasnya hanya dapat bola, berikan ke João Carlos. Gitu. Setelah itu langsung bikin 3 lawan 3 di sini. Lari lagi ke depan. Lari ke depan. Jadi Om Benny mau selalu pemain Persija selalu tidak punya pilihan selain harus megang 1 lawan 1.
Nah, karena di sini 2 kita kalah pemain, saya suruh masuk tiba-tiba cepat. Oke. Dari situ. Gol ke berapa waktu itu yang gol kedua. Kedua ya. Salah. Dalam situasi seperti apa waktu itu? Bisa jelasin waktu itu? Kalau gol yang pertama yang Franco Hita buat masih ingat nih? Dari saya long. Oke. Franco Hita. Terus bisa lewatin sini. Ya. Posisi juga tidak terduga. Shooting sama Franco Hita. Oke. Gol. Masuk. Waktu itu kipernya Mukti Ali Raja. Mukti Ali Raja. Nah, yang kedua? Yang kedua, kita di saat bertahan mengajak si pemain Persija ini untuk menekan. Oh, berarti agak drop ya? Agak drop. Jadi kita turun jadi 5 di sini. Oke. 5 di sini drop karena terlalu drop ke bawah. Persija bisa bobolin 1 gol. Kurniawan kalau nggak salah. Bukan Pateka ya yang striker. Okay. Oh, tahun berikutnya baru Kurniawan tuh. Enggak. Itu Kurniawan bikin juga, gol tapi dia dari bangku cadangan masuk. Gol ketiga. Gol ketiga. Skornya 4-3 terakhir. 4-3 terakhir. Jadi Kurniawan Pateka bikin gol pada waktu itu. Strikernya Persija. Iya. Habis ambil tendangan bebas dari Ismet Sofyan. Terus? Nah, bola rebound. Ya. Cetak sama Pateka. Kita tetap bermain di sini. Ada instruksi untuk kita menunggu. Oke. Mengajak mereka masuk dulu berarti. Masuk dulu. Dia naik semua. Dia naik semua. Oke. Nah, begitu bola nyampe ke Alek Pulalo sini. Ya. Ini udah naik semua. Oke. Ini udah naik. Saya tiba-tiba dengan Joe Carlos beralih posisi. Oke. Nah, Joe Carlos ambil bola sebagai playmaker, mau ambil bola di Alex, terpancing ini. Oke. Ini juga ikut masuk belakang. Saya berdiri ada sama Errol di sini. Oke. Ini konsumennya. Oke. Iya, ini saya. Errolnya di sini. Iya. Nah, buang sama Alex di sini. Oh. Di sini Hamka. Oke. Iya. Berarti ketika one on one sama Hamka udah bisa menganalisa dong. Oh, ini saya bawa nih. Iya, karena keputusan instruksinya kalau Hamka harus bawa lari. Jadi Ombeni itu selain dia mengajarkan pemain-pemainnya bermain direct bola, dia juga tahu kondisi lawan. Masing-masing pemain itu dia tahu bahwa ini kecepatannya kurang. Jadi tugas saya itu hanya dapat bola, bagaimana caranya kamu harus masuk kotak penalti. Oh, clear ya? Antem di kotak penalti, passing bola atau shooting. Jangan banyak neko-neko gitu doang. Akhirnya saya bisa dapat satu momen yang bola dari Alek Pulalo waktu itu. Saya lewatin Hamka, rupanya Ismet masih kencang juga waktu itu. Dia coba kejar ya? Karena kalau saya adu lari dengan Ismet juga, Ismet termasuk pemain kencang. Saya masuk ke tengah-tengahnya Ismet untuk ngalangin supaya Ismet nggak ambil bola ini. Karena udah di dalam kotak penalti, Om Beni bilang udah raja. Artinya itu sebenarnya dalam waktu sepersekian detik Firman Utina harus membuat gerakan sampai lawan tidak bisa mengambilnya gitu ya. Waktu itu kan Ismet, itu penting sekali buat pemain harus tahu keputusan itu. Karena kan pada saat saya lari Ismet di belakang sini, saya langsung masuk ke dalam. Ngalangin Ismet lari karena tutup area dia. Karena saya tahu ini udah di dalam kotak penalti. Kalaupun ditabrak saya pasti jatuh penalti. Betul. Artinya kalau Ismet berani masuk itu penalti. Iya, akhirnya Ismet belakang ya. Menghindar. Begitu Ismet menghindar saya bisa bikin gol ya. Gol. Hanya 2-1. Ya, 2-1. Ya, 2-1. Nah, setelah itu Om Beni suruh saya banyak bergerak. Karena dulu masih lumayan bagus juga kan kondisi fisik, jadi banyak bergerak. Yang akhirnya saya dapat bola yang sangat bagus. Saya juga kaget itu. Saya ulang-ulang sekali lihat di TV, bahkan saya presentasi bukan ngebanggain, tapi saya lihat itu momen gol yang bagus yang saya bantu sama Joe Carlos. Ini gol keempat ya? Gol ketiga. Ketiga apa keempat? Tiga ya? Iya, gol ketiga.
Saya wantu dengan Joe Carlos. Oke. Ini pikir offside karena sejajar gini. Iya. Rupanya Joe Carlos bagus asisnya. Masuk. Dan saya masuk di sini. Bikin 1 gol lawan lagi. 1 bikin gol. Oke. Jadi sama gol keempat saya buat juga sama seperti itu setelah Mas Tapi Kurniawan memang situasinya karena Persija terpancing naik ke atas semua ya. Iya, karena sehingga ada space di situ ya. Karena Persija kan tuan rumah pada waktu itu. Iya, Dan main mereka di GBK ya. main di GBK. Om Benny tahu bahwa dia pasti menyerang. Iya, betul. Dia pasti menyerang. Apalagi sudah ketinggalan. Oke. Dia pasti otomatis menyerang terus. Oke. Nah, Nah, sebenarnya terakhir ini tugas nomor 8 di sini saat bertahan seperti apa? Pada saat kita bertahan, di sini ada Putu. Ini Putu, tergantung. Ini Putu kan? Oke. Jadi kalau saya udah ke depan, udah liwat dari sini. Oke. Jadi fleksibel. Oke. Sergei yang turun di sini karena dia orang terdekat. Rotasi ya. Rotasi. Striker turun di posisi gelandang. Oke. Untuk sementara pada saat saya udah balik lagi Sergei naik lagi. Balik ke posisinya. Artinya tapi sebenarnya instruksi waktu itu striker perlu turun atau tidak? Tergantung. Situasional. Okay. Situasional. Kalau memang stopper 2 ini dia harus naik atau salah satu naik, striker itu harus ikut berarti. Oke. Kalau dia tidak naik ya kamu tahan aja gitu. Karena Om Benny kan selalu harus lebih pemain. Mau attacking, mau bertahan harus lebih pemainnya. Seperti itu. Luar biasa. Oke. Ya walaupun singkat tapi ini sangat inspiratif bahwa sebenarnya penting sekali kalau saya ambil kesimpulan penting sekali bukan masalah formasi ya tapi job desk-nya harus jelas. Harus jelas. Betul. Karena kalau enggak pemainnya dibingung sendiri, dia harus bikin apa kan gitu. Iya, maka dari itu kan kita pemain pun tahu bahwa ini kerja saya. Iya, betul kerja sekali. saya. Okay. Dan tidak pernah keluar dari apa yang tidak diinginkan oleh pelatih. Karena Om Benny bilang, kalau kalian keluar dari apa yang saya inginkan, berarti kalian indisipliner masalah strategi. Oke, kata Om Benny seperti itu. Bisa didenda itu. Dan Om Benny pelatih yang pada saat gagal dengan strateginya, dia yang selalu berani ke depan bahwa ini tanggung jawab saya. Iya, dia ambil tanggung jawab itu. Dia ambil tanggung jawab itu. Dan itu memang teladan yang bagus buat kita sebagai pelatih gitu ya. Itu yang dia ngambil, gak pernah menyalahkan si pemain itu. Oke. Walaupun ada yang harus dia rubah dan lain-lain. Gitu. Terakhir Coach Firman, apakah pertandingan ini merupakan yang terbaik menurut Coach Firman atau ada pertandingan lain yang menurut Coach Firman paling bagus seumur hidup saya misalnya gitu? Iya, kalau saya sih pada waktu itu kan masih muda. Ya. Saya rasa ini pertandingan paling memori yang paling bagus. Memori yang membekas banget di seorang Firman Utina di pertandingan ini. Ya. Karena satu pada waktu itu saya membuktikan pada istri saya juga bahwa saya meninggalkan pada waktu itu sebagai pegawai. Waduh. Keputusan penting itu. Saya harus mengambil ini dengan prestasi terus. Antara jadi karir atau pegawai negeri ya. Iya, terus ada satu hal yang unik ya menurut saya. Oke. Ini rata-rata Bang. Bang Alek Pulalo. Ini dipecat di Persib Bandung. Oh, oke. Om Benny ambil. Jadi pemain buangan bahasanya. Iya. Oke. Warsidi dipecat dari Persija Jakarta. Diambil sama Om Benny. Karena dia rasa ini pemain-pemain dia. Oke. Yang tahu menjalankan apa yang keinginannya dia. Ya kan? Jadi pemain Arema kalau mau dibilang ya ada yang bilang ini pemain buangan sempat masyarakat Malang itu dia nggak percaya dengan tim ini. Tim ini ya. Kalau mau juara tapi kita punya leader. Ya. Putu Gede. Yang pada waktu itu Arema Malang itu dia ditinggal oleh seluruh pemainnya dan hanya tersisa Putu Gede. Putu Gede yang mengatakan bahwa dia tetap akan stay di Arema. Dia yang ngayomi kita, dia yang bentuk kekeluargaannya kita sangat besar di lapangan maupun di luar lapangan. Dan dia yang bisa mempercayakan supporter Arema Malang itu dia bahwa kalau gagal tim ini saya yang tanggung jawab. Iya. Nah, akhirnya kita pun bermain dengan senang hati, fight memang benar-benar kerja sama tim yang akhirnya kita punya hasil yang baik juga. Oke. Terakhir Coach Firman,
Apa pesan nih buat pertama ya buat pemain muda lah supaya sebagai seorang pemain. Ada 2 pesan nih. Pertama sebagai kepada para pemain dan juga ke para pelatih lah. Yang pertama lah ke pemain dulu nih, dulu. Supaya bisa melebihi Firman Utina tuh gimana? Iya, bisa melebihi loh, bukan sama loh, melebihi. Kalau pemain sekarang harus mereka rasa mereka masih banyak kekurangannya. Ya. Okay. Jadi harus punya motivasi lebih untuk jadi yang terbaik. Ya. Dan level kita itu dia adalah di tim nasional. Ya. Ya kan? Setiap tahun jangan dipercayakan kepada pelatih yang kita harus belajar. Pemain pun harus belajar. Pemain harus belajar seperti yang job-job yang sudah dikatakan. Karena kita bermain hanya di satu liga. Betul. Liga Indonesia. Ya. Setiap tahun orang pasti baca gaya permainan kita masing-masing. Setiap tahun pun kita menampilkan dengan hal yang sama. Maka yang lain, pemain-pemain lain itu akan tahu gaya main kita. Berarti dia penting untuk terus belajar, latihan dan belajar. Dia belajar. Ya. Ada salah satu contoh yang baik di Persib Bandung. Pemain asing, Vlado ya. Setiap bermain, dia harus buka YouTube. Oke. Dia lihat pemain-pemain striker lawan. Seperti apa? Dia menganalisa dulu berarti. Dan itu dia panggil. Kamu nanti ini pemain ini gini ya. Jadi kita belajar sama-sama. Pada waktu itu di situ saya tahu bahwa kita bermain hanya di satu tim. Betul. Dan satu liga. Di tahun yang berbeda-beda. Pasti orang-orang makin hari makin tahu gaya main kita. Oke. Terakhir singkat saja untuk pelatih. Untuk para pelatih ya. Pelatih tim muda maksud saya. Pelatih tim muda juga bahwa punya karakter, punya visi dan misi, ya kan? Intinya kita bersifat seperti akar. Yang memang sering dilalu-lalang orang, diinjak-injak, tapi dia bisa menimbulkan buah-buah yang baik untuk anaknya. Betul. Jadi kita harus tetap semangat, walaupun pelatih-pelatih di SSB atau di akademi banyak rintangan, anggap itu supporter. Orang tua banyak protes, anggap supporter yang kita bisa melatih mentality kita. Intinya jangan luluh semangat kita untuk bangkitin sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak buat waktunya Coach Firman Utina. Luar biasa pengalaman berbagi sebagai seorang pemain dan juga sekarang sebagai seorang pelatih. Dan ini semoga menginspirasi Anda semua. Dan sekali lagi bahwa apa yang dialami Coach Firman ini tentu saja akan menjadi pelajaran buat kita supaya lebih baik ke depannya lagi. Insya Allah. Jangan lupa nonton ini Ricky Nelson Coaching dan apa lagi biasanya? Setelah itu terakhir like dan subscribe. Like dan subscribe. Itu dia. Supaya kita nextnya bisa buat yang lebih baik lagi. Bagus. Dan saya berharap ini konten bisa menginspirasi kita semua. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi.